Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mesyari, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Renata Seba. Di sini kami akan membahas tentang indikator dan pengukuran kinerja manajemen. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Kristina. Kepada Kristina saya persilahkan. Baiklah, saya Kristina akan memulai presentasi kelompok kami. Yang A, kinerja. Kinerja atau performance adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Salawati akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja. Jadi di sini pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang presentasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu elemen pokok pengukuran kinerja. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum atau belum secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapaikan organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Yang ketiga yaitu mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Prafitrianda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rika Sulawati yang berjudul tentang C. Indikator kinerja. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan BPKB 2000. Sementara menurut Lohman atau 2003, indikator kinerja atau performance indicators adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Pengembangan indikator kinerja. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. 1. Biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost, misalnya biaya per unit pelayanan. 2. Penggunaan atau utilization. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan atau supply of service dengan permintaan publik atau public demand. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan, quality and standards. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang kelima, kepuasan atau satisfaction. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung.
Baiklah, saya Rina Mawati akan melanjutkan materi selanjutnya tentang D. Pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dianggarkan. Sistem pengukuran demikian sering disebut dengan sistem pengukuran kinerja tradisional. Asumsi yang digunakan dalam sistem pengukuran tradisional adalah bahwa pekerja dapat mengerjakan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan organisasi tanpa ada keharusan untuk melakukan inovasi. Informasi yang digunakan dalam pengendalian seorang manajer fungsinya adalah menjamin bahwa pekerjaan yang ada pada organisasi dilakukan secara efisien dan efektif. Manajer tidaklah mengendalikan biaya secara langsung. Selanjutnya, yang dilakukan manajer adalah berupaya mempengaruhi tindakan yang bertanggung jawab atas pengeluaran biaya. Dengan demikian, dalam pengendalian manajer bekerja melalui orang lain dengan berbagai cara berikut ini. Yang pertama, memastikan pegawai dilatih secara layak. Yang kedua, mengatasi masalah menjamin bahwa lingkungan pekerjaan memuaskan. Yang ketiga, memperdayaan pegawai. Yang keempat, memberikan nasihat dan saran. Yang kelima, mengatasi masalah. Dan yang keenam, menjamin bahwa lingkungan pekerjaan memuaskan. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan dari Riri Nahmawati. Penerapan Balance Scorecard. Penerapan Balance Scorecard dapat diikhtisarkan menjadi 4 langkah. Yang pertama, menentukan strategi. Membuat satu jaringan antara strategi dan tindakan operasional akibatnya adalah perlu proses penentuan balance scorecard dengan menentukan strategi organisasi. Pada tahapan ini penting dipahami bahwa tujuan organisasi dijelaskan secara eksplisit dan target yang ingin dicapai telah dikembangkan. Yang kedua, menentukan ukuran dari strategi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Organisasi harus fokus pada ukuran-ukuran penting dari strategi. Selanjutnya, menyatukan ukuran yang sudah ditetapkan dalam sistem manajemen. Balance scorecard harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi, budaya, dan praktik-praktik sumber dayanya. Kemudian yang terakhir, menelaah ukuran dan hasil secara rutin. Sekali balance scorecard berjalan, maka secara konsisten harus ditelaah oleh manajemen puncak. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengetikan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.